Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro. Di video sebelumnya, Mbah telah jelaskan semua komponen yang ada di lampu TL dengan bantuan skematik diagram. Lalu Mbah sudah jelaskan fungsi dari dioda serta bagaimana pengecekan dari dioda yang rusak ataupun yang masih bagus. Sekarang lanjut ke bagian dari resistor. Nah, fungsi dari resistor adalah penghambat arus. Jadi, aliran arus itu dihambat oleh resistor. Besar kecilnya arus itu tergantung dari nilai resistor tersebut. Kita ibaratkan seperti keran air. Air akan mengalir kencang ketika kerannya itu dibuka penuh. Maka aliran air itu akan terus mengalir secara deras. Ketika kerannya diputar sedikit demi sedikit, maka aliran air itu akan mengecil. Ketika kerannya itu ditutup penuh, maka aliran air itu akan tersumbat. Jadi, aliran airnya itu tidak mengalir penuh, bisa diatur oleh putaran keran. Nah, sama dengan fungsi dari resistor tersebut. Resistor juga itu untuk menghambat arus. Jadi arus yang mengalir itu dihambat oleh resistor. Nilai hambatannya tergantung dari nilai resistor tersebut. Nah, di sini termasuk jenis resistor metal film karena bentuknya itu menggunakan gelang. Dan juga badannya itu warna biru. Ada juga resistor yang sama persis seperti metal film, yaitu karbon film. Tapi warna di badannya itu kuning. Untuk pembacaan nilai itu sama. Karena banyak sekali jenis dari resistor. Ada resistor variabel yang bisa diatur nilai resistansinya. Seperti potensiometer untuk mengecilkan volume yang ada di speaker ya. Itu menggunakan resistor jenis variabel. Yaitu nilai resistornya itu bisa diatur sesuai keinginan kita. Kalau di sini itu resistornya fix. Nilainya tidak bisa diatur. Itu sesuai yang ada di badannya. Untuk membaca nilai resistansi dari resistor metal film ini, kita harus menggunakan rumus. Kalau kita kembali ke masa-masa sekolah PAUD ataupun SD ataupun TK, ketika kita ingin menghafal warna pelangi, maka digunakan nyanyian atau rumus, yaitu Meiji-ku Hibiniu. Itu menunjukkan warna tertentu, yang disingkat menjadi Meiji-ku Hibiniu. Nah, untuk resistor juga sama, Mbah kasihkan rumusnya, yaitu Hicho Meiji-ku Hibi Uap. Tujuannya agar lebih mudah diingat. Hicho Meiji-ku Hibi Uap. Hi-nya itu hitam, berarti 0. Co, coklat, berarti 1. Me, merah, 2. Ji, jingga, 3. Ku, kuning. Hi, hijau, 5. Bi, biru, 6. U, ungu, 7. A, abu-abu, 8. P, putih, 9. Nah, itu harus dihafal oleh cucu Mbah ya. Hicho Meiji-ku Hibi Uap. Kita bernostalgia ke sekolah dulu ya, waktu kecil. Lalu ada tambahan ya. Emas dan perak. Emas itu nilainya 0,1. Perak itu 0,01. Mungkin kita akan aplikasikan ke contohnya. Dan untuk toleransi, emas itu 5%, sedangkan perak itu 10%. Di resistor metal film ini, itu gelangnya ada yang menggunakan 3 gelang, ada yang menggunakan 4 gelang, ada yang menggunakan 5 gelang, bahkan ada yang menggunakan 6 gelang. Itu sama saja cara pembacaan nilainya. Kita contohkan resistor film karbon menggunakan 4 gelang. Itu gelang pertama menunjukkan angka pertama. Gelang kedua menunjukkan angka kedua. Gelang ketiga menunjukkan
faktor pengkali. Dan gelang keempat menunjukkan toleransi. Kita contohkan misalkan gelangnya warna pertama itu coklat, warna kedua itu hitam, warna ketiga itu merah, dan warna keempat itu kuning. Maka nilainya 1000 atau 1K. Toleransinya kurang lebih 10%. Cara pembacaannya, gelang pertama coklat berarti hicho mejiku hibi uap. Co-nya berarti 1, maka kita tulis 1. Lalu gelang kedua itu hitam. Hicho mejiku hibi uap. Berarti hitam itu 0, kita tulis 0. Lalu gelang ketiga itu warnanya merah. Hicho mejiku hibi uap. Berarti nilainya adalah 2. Ini jangan ditulis 2. Artinya 0-nya itu ada 2. Kita tulis saja 0-nya ada 2. Dan gelang keempat itu adalah toleransi. Berarti kalau warna kuning itu toleransinya 10%. Berarti nilai dari resistor ini adalah 1000 atau 1 kilo Kita baca lagi warna yang lain, tetap menggunakan 4 gelang. Misalkan gelang pertama itu warnanya kuning, gelang kedua warnanya jingga, gelang ketiga warnanya hitam, dan gelang keempat itu warnanya emas. Maka nilai dari resistor ini adalah 43 toleransinya 5%. Kita uraikan, gelang pertama kuning nilainya adalah 4. Gelang kedua warnanya jingga nilainya adalah 3. Gelang ketiga warna hitam berarti 0-nya itu bukan 1 ya, tapi kosong. Lalu gelang keempat warnanya emas. Emas itu 5%, kalau perak 10%. Berarti nilai dari resistor ini adalah 43 dengan toleransi 5%. Maksud dari toleransi, ketika pengecekan menggunakan ampermeter, maka jangan sampai bedanya itu 5%, entah kurang ataupun lebih. Ini sangat mudah sekali ya. Kita lanjut ke 5 gelang. Untuk 5 gelang itu sama saja, yaitu gelang pertama itu adalah angka pertama, gelang kedua angka kedua, gelang ketiga itu angka ketiga, gelang keempat itu adalah faktor pengkali, dan gelang kelima adalah toleransi. Jadi misalkan gelang pertama itu warna kuning, gelang kedua warna ungu, gelang ketiga warna hitam, gelang keempat warna jingga, dan gelang kelima itu warna emas. Maka nilai dari resistor ini adalah 470 kilo dengan toleransi 5%. Kita uraikan, kuning itu nilainya 4, lalu ungu nilainya 7, lalu hitam nilainya 0, lalu jingga nilainya 3. Karena gelang keempat ini adalah faktor pengkali, maka bukan ditulis 3, tapi 0-nya ada 3. Dan gelang kelima itu toleransi. Kalau warna emas 5%, berarti nilai dari resistor ini adalah 470 kilo kurang lebih 5%. Lanjut sekarang ke resistor 6 gelang. Yaitu gelang pertama itu angka pertama, gelang kedua angka kedua, gelang ketiga angka ketiga, gelang keempat faktor pengkali, gelang kelima toleransi, dan gelang keenam itu adalah koefisiensi suhu. Sama saja ya dengan resistor 5 gelang. Hanya saja gelang yang terakhir itu adalah koefisiensi suhu. Nah, setelah kita membaca nilai dari resistor ini menggunakan rumus, maka kita harus samakan dengan pengecekan menggunakan ampermeter. Jadi nilai dari resistor ini kalau kita lihat di badannya merah, merah, hitam, emas, coklat. Ini menggunakan 5 gelang.
berarti nilainya adalah 22 ohm dengan toleransi 1%. Maka ketika pengecekan dengan ampermeter itu harus sama, yaitu 22 ohm. Sebelum pengecekan, Mbak akan jelaskan sedikit tentang selektor dari ohmmeter. Di sini ada selektor ohm. Ini berfungsi untuk pengecekan hambatan atau pengecekan resistansi. Di sini juga ada beberapa pilihan selektor. Ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, kali 10K. Nah, untuk pembacaan resistansi ataupun hambatan, angka yang harus dilihat itu yang atas. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai ke 500. Yang di bawah itu jangan dilihat. Boleh dilihat, tapi jangan dibaca. Jadi untuk menghitung hambatan atau resistansi, yang atas saja yang dibaca atau dilihat boleh. Misalkan selektor dikali 1, maka ketika jarum menunjukkan angka 2, berarti nilainya adalah 2 ohm. Ketika jarum menunjukkan angka 10, maka nilainya adalah 10 ohm. Ketika jarum menunjukkan angka 50, berarti nilainya adalah 50 ohm. Kenapa? Karena dikali 1. Sekarang selektornya kita pindahkan dikali 10. Maka ketika jarum ampermeter menunjukkan angka 2 misalkan, maka nilainya adalah 20 ohm. Kenapa? Karena 20 dikali 10 berarti 20 ohm. Kalau jarum ampermeter menunjukkan angka 10, maka nilainya adalah 100 ohm. Kenapa? Karena 10 dikali 10 berarti 100 ohm. Tinggal dikali saja. Sekarang kita pindahkan selektor dikali 100. Ketika jarum ampermeter bergerak menunjukkan angka 3 misalkan, maka nilainya adalah 300 ohm. Ketika menunjukkan angka 20, maka nilainya adalah 2000 ohm. Karena 20 dikali 100. Kita pindahkan selektor dikali 1K. Ketika jarum ampermeter bergerak dan menunjukkan angka 5, berarti nilainya adalah 5000 ohm atau 5K. Karena 5 dikali 1K berarti 5K. Ketika selektor berada di 10, maka nilainya adalah 10K atau 10.000 ohm. Kita tinggal kalikan saja. Dan ketika selektor dikali 10K, hitung saja sendiri ya. Itu PR buat cucu Mbah. Nah, sekarang kita akan mengecek resistor yang ada di mesin lampu TL. Di sini tadi sudah dihitung bahwa nilai dari resistor ini adalah 22 ohm. Berarti selektornya bisa dikali 1, bisa juga dikali 10. Kalau selektornya dikali 1, maka jarum harus bergerak di angka 20. Kalau selektornya dikali 10, maka jarum harus bergerak di angka 2, kurang lebih. Sekarang Mbak akan coba dikali 1. Kita kalibrasi dulu, biar pengukurannya akurat. Kalibrasi probe hitam dan probe merah itu disatukan, lalu kita putar sampai menunjukkan angka 0. Setelah 0, kita cek. Nah, ini ada resistansi sekitar kurang lebih 14 ohm. Seharusnya ini resistansinya kurang lebih di 20 ohm. Kalau pengecekan Mbak ketika jarumnya itu kurang lebih di 20, itu Mbak anggap resistornya masih bagus. Untuk pengukuran lebih akuratnya lagi, kita copot resistornya, kita cek tanpa PCB. Yang penting tidak jauh dari 20. Artinya tidak jauh dari 20 ohm. Itu dianggap resistornya masih bagus. Itulah cara pengecekan resistor metal film. Itu sama dengan pengecekan karbon film yang warna kuning. Yang penting ada gelang di badannya, itu sama dalam proses pembacaan nilainya. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang resistor
yang ada di mesin lampu TL merek Cina ataupun merek Philips ataupun merek-merek yang lain itu sama. Mungkin di video selanjutnya Mbak akan jelaskan tentang transistor yang ada di lampu TL ini, yaitu menggunakan transistor 13001. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dukung terus channel Mbah Elektro. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih.